Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan soal tentang momentum dan impuls dengan guru pembimbing Yuan Ros SPD. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Gracia Gratasilayan, yang kedua ada Talita, ketiga ada Christine Gerard, yang keempat Mary Christine, yang kelima Lintang Cesaria, yang kelima ada Nasrani Marbun. Kita akan lanjut ke soal pertama yang akan dijelaskan oleh Christine. Baik, pada soal pertama, sebuah balok kayu bermasa 980 gram tergantung vertikal pada seutas tali sepanjang 1,6 meter seperti gambar di samping. Sebuah balok bermasa 20 gram ditambahkan pada balok dan bersarang di dalam balok sehingga peluru dan balok bergerak naik hingga menyimpang 60 derajat dari posisi semula. Tentukan kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok. Baik, jadi di sini ada sebuah balok yang tergantung vertikal, kemudian ada peluru ditembakkan dan bersarang di dalam balok, sehingga balok tersebut akhirnya akan bergerak sejauh titik maksimumnya, dan dia akan bergerak naik dan menyimpang sehingga membentuk sudut 60 derajat. Nah, di sini kita diminta menentukan kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok. Jadi, sebelum peluru ini menumbuk balok. Nah, di sini terjadi dua peristiwa. Yang pertama, ketika peluru menembaki balok, kemudian dia bersarang, itu terjadi peristiwa pertama. Pertama, yaitu peristiwa hukum kekekalan momentum. Jadi, peluru bersarang di dalam balok itu merupakan peristiwa tumbukan tidak penting sama sekali. Kemudian ketika dia bersarang dan membentuk kecepatan, dia akan bergerak dan membentuk kecepatan, akan terjadi peristiwa kedua, yaitu peristiwa hukum energi kinetik mekanik. Nah, jadi selanjutnya pertama-tama kita harus menghitung peristiwa pertama, yaitu peristiwa ketika peluru ditembakkan ke dalam balok ini. Nah, di peristiwa pertama ini kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Kita hapus dulu. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi rumusnya rumus hukum kekekalan momentum itu massa peluru dikali dengan kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok sama dengan massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen, jadi dikali kecepatan yang dihasilkan. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Tadi di soalnya massa balok langsung kita ubah menjadi satuannya meter, kan 220 gram jadi 0,02, terus dikali kecepatan peluru ini yang kita cari, kemudian ditambah massa baloknya kita jadikan meter, yaitu 0,98 dikali kecepatan balok itu, karena awalnya balok ini hanya tergantung diam, jadi kecepatannya kita anggap 0, sama dengan 0,02 ditambah 0,98 dikali V aksen. 0,2 ditambah 0,98 hasilnya 1, jadi 0,02 massa peluru kecepatan peluru sama dengan V aksen. Nah, kita sudah dapat persamaan pertama. Nah, selanjutnya untuk menghitung hukum kekekalan energi mekanik, jadi kita menggunakan rumus di bawah ini. Nah, jadi energi kinetik 1 yaitu ketika ada di sini ketika peristiwa peluru menembaki balok. Nah, dan peristiwa kedua itu saat balok kemudian bergerak dan menyimpang sejauh 60 derajat. Ini jadi peristiwa 1. Ini peristiwa 2. Nah, energi kinetik 1 yaitu setengah
setengah dikali massa dikali V-nya ini kita langsung masukkan V aksen dipangkatkan 2 ditambah energi potensialnya karena ini dia berdiri diam awalnya, jadi kita anggap titik acuannya itu di sini sepanjang garis ini, titik acuannya ini, jadi energi potensialnya 0 sama dengan energi kinetik 2-nya. Jadi ketika dia sudah bergerak dan mencapai titik maksimumnya, energi kinetiknya 0 karena dia kan turun lagi ya ke bawah. Nanti setelah dia bergerak sejauh titik maksimumnya, kemudian dia akan bergerak kembali lagi. Lalu ditambah energi potensial 2-nya yaitu massa dikali gravitasi dikali H2. Nah, H2 itu adalah ini nih. Panjang ini adalah H2 nih. Sejauh apa dia bergeraknya. Nah, kita udah dapat nih persamaan satu yaitu 0,02 Vp sama dengan V aksen. Kemudian kita menghitung menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi saat peristiwa 2 sudah terjadi, nah, rumusnya adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Jadi peristiwa 1 ketika peluru menembaki balok dan peristiwa 2 ketika peluru udah bersarang di balok kemudian dia bergerak. Nah, jadi peristiwa 2. Nah, lalu kita masukkan aja rumusnya setengah MV, jadi karena V ini udah kita masukkan langsung V aksen, setengah MV aksen ditambah, nah karena di sini dia berdiri doang, tergantung vertikal saja dan dia tepat di titik acuannya jadi 0, EP1-nya 0 sama dengan EK2-nya itu 0 karena dia setelah bergerak, dia akan bergerak setelah dia tertembak dan bergerak sejauh posisi 2 ini, dia akan kembali lagi sehingga energi kinetiknya 0. Kemudian ditambah energi potensialnya massa dikali gravitasi M dikali G dikali H2-nya. Nah, H2-nya ini adalah jarak yang kita cari. Jadi dia sejauh apa dia bergeraknya. Nah, karena H2-nya ini belum kita cari, jadi kita akan mencari dengan sudut yang sudah kita ketahui itu sudut 60 derajat. Nah, di sini jadi dia akan menyimpang sejauh 60 derajat. Dan karena tadi di soalnya diketahui panjang utasalnya itu 1,6 meter, jadi panjang tali ini juga sama aja teman-teman 1,6 meter. Jadi kita anggap ini miring ini 1,6. Nah, karena di sini udah kebentuk segitiga, jadi kalau kita pikir lagi teman-teman, panjang talinya kan 1,6. Nah, di sini udah diketahui 60 derajat, terus di sini kita anggap segitiganya terbentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi yang kita cari H2 ini adalah 1,6 dikurang H2. Nah, jadi 60 sudah terbentuk 67 derajat dan di sini untuk cari karena dari kan kita nyari yang di kesininya ya teman-teman. Nah, jadi kita anggap 1,6 dikurang H2. Nah, jadi kita menggunakan trigonometri yaitu cos 60 derajat sama dengan 1,6 dikurang H2 per 1,6. Nah, jadi kita dapat H2-nya sebesar 0,8 meter, kita masukkan saja ke rumusnya. Karena ini ada M dan ada M, juga kita coret saja M-nya. Jadi setengah dikali V aksen kuadrat sama dengan 10 dikali 0,8. Jadi V aksen kuadrat sama dengan 16, V aksen sama dengan 4 meter per second. Jadi kita sudah dapat V aksennya, yaitu ketika peluru ini sudah bersarang
bersarang di balok, dia akan mendapatkan kecepatan yaitu 4 meter per second. Nah, lanjut kita ke persamaan yang awal tadi. Nah, kita masukin aja 0,02 dikali Vp sama dengan 4. Vp sama dengan 4 dibagi 0,02. Jadi kita dapat 20 meter per second. Lanjut ke soal kedua yang akan dijelaskan oleh Mary Christine. Perhatikan gambar berikut. Papan sasaran diketahui massa peluru 50 gram, massa papan sasaran 200 gram, dan konstanta gaya pegas 10 pangkat 4 Newton meter pangkat negatif 1. Ketika peluru mengenai papan, pegas tertekan sejauh 4 cm. Kecepatan peluru saat mengenai papan adalah, di sini ada diketahui massa peluru sama dengan 50 gram, diubah menjadi 0,05 kg. Massa papan sasaran 200 gram, diubah menjadi 0,2 kg. Konstanta gaya pegas yaitu 10 pangkat 4 Newton per meter, dan perubahan panjang pegas 4 cm diubah dengan 0,04. Dan yang ditanyakan itu kecepatan peluru saat mengenai papan. Kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik sebelum pegas tertekan sama dengan energi mekanik sesudah pegas tertekan. Energi mekanik sebelum pegas tertekan adalah energi kinetik peluru ditambah energi kinetik papan sasaran, sama dengan energi mekanik setelah pegas tertekan adalah energi potensial pegas. Karena peluru dan papan menyatu setelah tumbukan, sehingga Vp aksen sama dengan Vs aksen sama dengan V aksen. Maka hasil dari V aksen ini adalah 1/2. 1/2 V aksen dikali massa peluru ditambah massa papan sasaran sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, yang 1/2-nya ini bisa kita langsung coret. Nilai 1/2 itu kan akar ya. Jadi V aksen sama dengan akar K dikali delta X kuadrat per massa peluru ditambah massa papan sasaran. Lalu, untuk step selanjutnya kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yang dimana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Maka MP dikali Vp ditambah Ms dikali Vs sama dengan MP dikali Vp aksen ditambah Ms dikali Vs aksen. MP Vp ditambah Ms Vs sama dengan kurung buka MP ditambah Ms kurung tutup V aksen. 0,05 dikali Vp ditambah 0,2 dikali 0. Di sini kenapa 0? Karena papan sasarannya awalnya diam. Sama dengan dalam kurung 0,05 ditambah 0,2. Akar K dikali delta X kuadrat per MP ditambah Ms. 0,05 dikali Vp adalah 0,05 Vp ditambah 0,2 dikali 0 adalah 0. Jadi yang diturunin ke bawah itu 0,05 Vp aja. Sama dengan 0,05 ditambah 0,2 itu adalah 0,25. Akar 104 dikali 0,04 per 0,05 ditambah 0,2. Sehingga Vp sama dengan 40 meter per second.